Nama saya Agnesia Rincatabun, kelas D semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Resum Bab 4. Dalam hidup bernegara dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana cara mengendarai kendaraan bermotor, jalan raya, dan bagaimana mencari keadilan jika hak dilanggar oleh orang lain. Pada bab ini kita akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Sejalannya dengan kaidah pembelajaran ilmiah, kita diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi, menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusional. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pernahkah kita mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan di sini. Kita akan bahas tentang apa konstitusi sebenarnya. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Contoh berbagai aturan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Jangan berbicara saat mulut penuh makanan. 3. Menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. 4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. 5. Selesaikan pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar rumah. 6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. 7. Seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin untuk mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun. Berikut berbagai definisi yang dikemukakan para ahli. Yang pertama, Lord James Bridgeang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dengan mengaku fungsi-fungsi dan haknya. Yang kedua, C.F. Strong, yaitu yang menganut paham modern, mengemukakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Jadi secara terminologis, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan, yang dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi berfungsi untuk membatasi
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak negara, hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yaitu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Yang pertama, konstitusi bersifat 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. 2. Memberi suatu rangka hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. 3. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketenaga-negaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. 4. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau pemerintah negara. Arti sempit konstitusi berarti undang-undang dasar. Arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Tujuan konstitusi yang pertama, mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dalam kekuasaannya. Yang kedua, menjaga dan melindungi HAM. Ketiga, menjaga pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama UUD 1945 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD 1945 5 Juli 1959 sampai sekarang. Hukum dasar tertulis adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Contohnya UUD 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas. Yang kedua, bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. Yang ketiga, memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. 4. Sebagai alat kontrol terhadap hukum positif, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat-sifat konvensi. Yang pertama, kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap. Pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, menaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009. Yang kedua, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat yang kedua. Jadi, kita sebagai negara yang baik harus menaati semua peraturan yang dibuat agar kehidupan kita baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan ataupun di luar negeri hidup kita yang baik. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.